Kalau fuqaha, syariat itu taklif. Kalau arifin, syariat itu bukan taklif. Syariat itu adalah tariqul uns bil habib al-mahbub. Beda ya. Kalau fuqaha ibadah, nih kalau ahli fuqaha nih, kalau memahami ibadah itu taklif. Taklif tugas, beban, maka mereka butuh sawab. Nah, ini wusulnya fuqaha. Wusulnya sampai di sawab. Apa arti sawab? Apresiasi, reward, pahala. Pahala kan bahasa Sanskerta, pala, karma pala. Ini bahasa nenek moyang kita dulu. Karma, PH, bukan pahala ya, pala. Ini saya belajar dikit lah bahasa ini. Dulu waktu kuliah sama beberapa dosen-dosen UI ya. Walaupun kita bukan orang UI, tapi kan ada tim teaching dulu, ilmu-ilmu tentang masa-masa lalu. Karma pala. Ya, diambillah istilah pala ini. Pala itu artinya balasan, reward. Sawab. Maka fuqaha ini, kalau nggak ada reward, nggak ada iming-imingan, nggak semangat. Jadi mereka kalau mau beribadah, cari dulu nih. Ini pahalanya apa nih? Gitu. Lain dengan arifin ya. Kalau arifin gimana? Ibadah itu ma'rifah. Ma'rifah itu tariqul uns billah. Ya, bermesra-mesraan dengan Allah. Al-unsiyah itu kan makom terdekat dengan Allah. Setelah itu makomnya Nabi. Fakana qaba qausaini aw adna. Di atas al-unsiyah ini langsung makom qaba qausaini aw adna. Makom 2 busur. Jarak Nabi dan Allah itu cuma 2 busur. Aw adna. Apa arti adna? Ini makomnya nih. Ini Nabi SAW. Ini ya, ketarik nggak? Waduh, maaf nih, Syarifudin. Ada makom yang disebut 2 busur, Qausain. 2 busur itu apa? 2 busur itu adalah alif dan lam. Ternyata di alam Jabarut itu 1 alif itu udah 1 makom, 70.000 cahaya di situ. Lam sama. Coba lihat. Laqad ja'akum, di belakang itu wabil mu'minina raufur ada alif lamnya enggak? Raufur rahim. Enggak ada. Nabi disebut rahim. Allah Nah, jadi antum kalau mau kenal Allah lewat ar-rahim. Ar-rahim itu kolbunya rahmatan lil alamin. Jadi kalau mau wusul kepada Allah lewat ar-rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi. Maka orang yang tidak ada rahmah di kolbunya, dia jauh dari Allah. Itulah thariqah paling cepat. Maka di kitab jadul yang kita belajar di pesantren, Imam Ghazali jadi wali cuma karena nyelamatin 1 lalat kan. Itu kan rahim itu. Jadi dia jadi wali bukan karena kitab Ihya-nya. Dia jadi wali bukan karena dia nulis wiridan banyak. Kan ada tuh thariqah Ghazali, wiridannya macam-macam kan. Dia enggak jadi wali dengan itu. Dia jadi wali Allah karena Ar-Rahim. Jadi Nabi itu jaraknya sama Allah cuma ini aja tuh. Nih. Alif dan lam. Au adna. Apa arti adna? Atau lebih dekat daripada 2 busur. Apa maksud adna? Nanti pembahasannya tentang Ahad dan Ahmad itu. Ada ungkapan Ahmad itu Ahad bil mim. Nah itu nantilah pembahasannya. Terlalu berat itu. Ya.
Jadi kalau orang-orang fuqaha ibadah apa obsesinya? Tawaf. Kalau arifin dia pengen manja-manja sama Allah. Nih case di Jakarta. Ada mbak-mbak pengen nikah dengan seseorang. Terus nuntut nafkah. Dinafkahilah tapi nggak disentuh. Dinafkahi tapi nggak ditemenin, nggak tidur bareng. Minta rumah kasih rumah, minta mobil kasih mobil, tapi nggak disentuh sama sekali. Ngambek. Ambil semua hartamu, cil. Aku maunya kamu. Nah, inilah al-uns. Ini al-uns. Kalau ini masih proyek. Ya. Ini ibadahnya ibadah proyek. Kalau ini ibadahnya bukan proyek lagi. Itu. Gimana? Mau jadi selama-lamanya fuqaha atau arifin? Dan sebenarnya faqih hakiki itu arifin. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din hakiki itu ini. Orang ini nanti masuk surga, dia bingung Allah mana. Kalau ini, dia masuk surga langsung ketemu Allah. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Tapi jalurnya harus lewat rahim. Siapa rahim? Nabi Muhammad. Jadi semua thariqah tidak lewat rahim, batil. Batil semua dah. Semua thariqah enggak lewat Nabi Muhammad, batil. Jadi sanad kita harus nyambung ke beliau, ya, rohani harus nyambung kepada rohani beliau. Oke. Ini baru baris berapa nih? Baris ketiga. Maaf ya. Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin, ini kan tadi murad ya? Murad. Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak menganggap dia yang berkehendak. Contoh gampangnya gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang ruku sujud atau kita digerakkan ruku sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita ruku, sujud, itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk ruku, sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan, baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua, hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya. Wa bassara, dan Allah membimbing pandangan man ahabbahu, siapa yang dia cintai. Nah, tadi ijtaba, orang yang udah ijtaba jadi muqarrabin. Kalau jadi muqarrabin abrar, berarti dia kekasihnya Allah. Dan Allah akan membimbing kekasih-kekasihnya. Wa bassarahu man ahabba. Maksudnya, yang melihat bukan basar dia lagi. Kuntu sama'ul ladzi yubsiru bih. Yang melihat bukan dia lagi, akulah yang melihat. Yang memandang bukan dia lagi, akulah yang memandang. Jadi kiai itu nggak ada yang sakti cuma Allah. Mursyid tuh nggak ada yang bisa baca isi hati orang, dia dibacakan oleh Allah. Gitu. Jadi antum jangan kultuskan kiai mursyid, sama kayak kita semua, nggak aja beda. Bedanya kolbu dia langsung nerima sinyalnya dari Allah. Kalau antum kan pakai Telkomsel dulu, kayak XL apalagi Indosat. Sini ada Access juga. Ya, sebut semua biar nggak iklannya. Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia.
idza ra'aitahu ra'aitani wa idza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku, tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabbah. Nah ini makom fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar. Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, basar, mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Nah, ini mutakalam itu banyak, ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatir rabbani. Dia kalau ngomong A jadi. Itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu? Ntar pasti begini nih, ntar pasti rame nih. Terus bener rame, berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia, fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu. Kayak oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Di sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang mau zikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya. Ya. Ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu. Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada. Ya, menakib. Di Mesir udah jarang. Di Irak udah jarang. Maka walaupun Indonesia ini santai, tapi tenang aja. Energi ila hadrati itu udah ngalir dalam tubuh kita semua. Antum tenang aja, tinggal disetrum jadi. Kebangkitan Nahdah, bukan Nahdlatul Ulama Fuqaha, Nahdlatul Arifin nanti. Jadi ujung Nahdlatul Ulama itu harusnya Nahdlatul Arifin. Jangan Nahdlatul Proyek ya. Proposal tuh kan, ente tahu kan? Oke. Ada wali yang fananya di bab ilmu. Maka kalau dia ngomong, bukan dia. Ini kayaknya nggak ada di kitab ini. Ini bukan kitab bumi ini. Kok dia bisa ngomong ini ya? Orang-orang pada bengong, kiai-kiai pada bingung. Saya udah khatam kitab ini, tapi kok nggak menemukan apa yang dibaca di kitab yang sama? Berarti dia fana fi ilmillah. Baru terbersit di hati, dijawab. Nah, berarti dia sama. Ya, paham di situ ya? Maka orang yang disebut wali kutub itu 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu lebur dia di dalamnya. Itu disebut wali kutub. Kalau nggak kutu kupret. Minum dulu. Santai. Jadi wali bukan orang bisa terbang, itu mah gampang, lebih sakti burung kali dari kita. Ya, sakti ya lebih hebat batu kali dari kita. Terbang semua. Lah ya salam. Kalau kayak gitu mending pakai meriam aja, mati langsung. Bukan itu yang disebut wali. Itu bagi wali bisa. Kalau Allah lagi takdirkan dia begitu, dia bisa ngambil jatah. Itu namanya fasilitas. Diizinkan, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti rusak sunatullah, kan sunatullah nggak boleh rusak. Wali itu nggak boleh sering-sering menunjukkan khariqul adah. Kan khariqul adah ini kan kejadian hukum Allah yang terjadi ada yaudu, berulang-ulang. Maka wali nggak boleh jajan tiap hari. Antum kan maunya jajan mulu. Ya, maunya kesaktian, sakti mulu. Akhirnya yang turun bukan kekuatan ulwi dari langit, yang turun dari sufli. Cuma dia bawa jaket palsu, jaket langit, padahal dari langitan. Dikira itu malaikat, padahal khadam jinni. Gitu, terlalu ngeyel gitu.